bawa palo kantang pabue ambiak baja ampang lasingka ambiak baja ampang lasingka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak Minang Mustika Jaya nambo citoi kembali bersobok kita di channel kita ko. Semoga dun sanak kasadonyo berado dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko dun sanak kita akan coba mangke 5 istilah-istilah nan biasa tadanga di tengah masyarakat kita Minangkabau. Yang pertama, istilah ange-ange ciri ayam. Acok digunakan untuk menggambarkan tindakan atau usaha nan talie ange pada awalnya tetapi kemudian indak berkelanjutan dan kehilangan tenaga lebih capek. Istilah ko sangat cocok digunakan untuk menggambarkan sejumlah proyek atau inisiatif pemerintah atau swasta nan acok terlihat gencar pada awalnya tapi kemudian kehilangan momentum dan tidak berhasil mencapai tujuannya. Fenomena ko acok terjadi dalam berbagai sektor seperti investasi, politik, aktivis sosial. Dalam hal ko ange-ange ciri ayam sabananya menggambarkan kurangnya keseriusan dan ketekunan untuk menyelesaikan tugas nanalah direncanakan atau diambil. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi ange-ange ciri ayam, mulai dari faktor politik dan ekonomi sampai faktor psikologis seperti motivasi dan keyakinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah ataupun organisasi swasta untuk memahami penyebab dari ange-ange ciri ayam dan mencari cara untuk mengatasi masalah ko dan memastikan kelangsungan dari proyek atau program yang dijalankan agar taruh berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya. Istilah yang kedua, Allah dikirim ke bulan. Sabananya istilahku mengandung makna yang cukup kajam. Istilahku digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang dibunuh oleh orang lain. Meskipun istilahku agak kasar, namun dalam beberapa lingkungan sosial tertentu istilahku masih acok digunakan. Dalam kondisi normal, tidak ada alasan untuk menggunakan kata-kata yang kasar dan kajam dalam menyampaikan pesan. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang beradab, kita harus menghindari penggunaan istilah yang kasar atau menyinggung perasaan orang lain. Penggunaan istilah Allah dikirim ke bulan sangat tidak etis dan dapat menimbulkan rasa sakit dan kekecewaan pada keluarga korban. Oleh karena itu, kita harus lebih bijaksana dalam memilih kata-kata yang akan digunakan, terutama ketika berbicara tentang topik yang sensitif seperti kekerasan ataupun kematian. Yang ketiga, istilah aden jatuh tapai, inyo jatuh asok adalah sebuah istilah yang penuh dengan makna yang menggambarkan dua situasi yang sangat berbeda yang dialami oleh dua orang yang berbeda pula. Aden jatuh tapai melambangkan kekalahan atau kesulitan yang menimpa seseorang. Istilahku menunjukkan bahwa seseorang akan merasakan kegagalan atau kesulitan dalam hidupnya. Adapun inyo jatuh hasok menggambarkan situasi dan sama namun berbeda dari sisi dan berlawanan. Istilahku menunjukkan bahwa seseorang dapat mengatasi kesulitan dan justru berhasil menuai kesuksesan.
Oleh karena itu, istilahku mengajarkan kepada kita untuk tetap gigih dan kuat selama mengalami kesulitan. Karena apa yang terlihat seperti kekalahan bisa saja berubah menjadi kesempatan untuk meraih kemenangan. Seperti apa yang dialami oleh orang yang jatuh asa. Namun istilah Iko juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan atau merendahkan orang yang mengalami kesulitan atau kegagalan. Karena siapa tahu mereka akan menjadi orang yang sukses suatu saat nanti. Kesimpulan peribahasa ada jatuh tapainya jatuh asa adalah sebuah pengingat bagi kita untuk tetap berjuang dan gigih dalam menghadapi kehidupan, karena siapapun bisa mengatasi kesulitan dan akhirnya meraih kemenangan. Istilah nang kampe alah keo inyo kini merupakan sebuah istilah nan acok digunakan untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu nan kehilangan semangat atau kekuatan untuk menghadapi tantangan atau rintangan yang dihadapinya. Istilahku mengacu pada suatu kegagalan atau kekalahan di mana seseorang atau kelompok sulit untuk bangkit dan melawan balik. Istilahku juga dapat menggambarkan kondisi dan situasi di mana seseorang atau kelompok alah menyerah atau menyerah terhadap suatu hal. Namun perlu dicatat dan diingat bahwa keadaan yang dimaksud dalam istilahku adalah situasi ekstrim atau tak harus dihindari. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kekalahan dan kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan menyimpulkan bahwa sebuah kegagalan pasti berujung keadaan yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun terdapat kekalahan atau kegagalan, seseorang harus terus berusaha bangkit dan melawan. Belajar dari kesalahan yang terjadi dan terus mencuba, sebab sukses adalah saat kita dapat mengatasi kekurangan dan kegagalan dalam hidup. Istilah nang kalimo ayam lapih tangan baciri adalah istilah nan dapat diartikan sebagai ayam nan lapih tangan dan kemudian baciri. Peribahasa menggambarkan situasi yang sangat indah disukui di mana seseorang mengalami kegagalan atau keterpurukan setelah melakukan tindakan yang tidak bijak. Istilahku menunjukkan dampak negatif dari meninggalkan tanggung jawab dan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasusku, ayam diibaratkan sebagai orang yang lalai dan tidak bertanggung jawab. Lapih tangan mengacu pada sikap acuh tak acuh dan acok mengabaikan masalah nan ado. Sedangkan baciri menyangkut aib atau hal yang memalukan. Istilahku mengajarkan kita bahwa tindakan nan indak bertanggung jawab dan acuh tak acuh dapat menyebabkan dampak nan buruk dan sangat merugikan di kemudian hari. Oleh karena itu kita harus selalu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dan konsisten dalam menjaga kualitas pekerjaan kita. Jangan tabuai dengan sikap acuh tak acuh. Jangan meninggalkan tugas dalam keadaan alun selesai atau tidak terawat, karena bisa berakibat buruk dan memalukan. Sebaiknya kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan bertanggung jawab dalam segala tindakan kita. Itulah dan sana Minang Mustika Jaya Kasodonyo ada 5 istilah yang acok kita dengarkan di tengah masyarakat kita. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas atensinya. Silahkan kalau ada tambahan dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.